Salah satu nabi yang wajib diketahui umat muslim dari 20 nabi dan rasul adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala di tengah kekejaman Raja Fir'aun. Tak hanya itu, saking berkuasanya kala itu sampai-sampai Fir'aun menyebut dirinya sebagai Tuhan. Sebagai orang pilihan yang diutus Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi Musa memiliki banyak sekali mukjizat. Di antara mukjizat beliau yakni mendatangkan angin topan, banjir, dan wabah belalang karena keingkaran Fir'aun dan penduduknya. Selain itu, Nabi Musa juga mendapat kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pedoman kaum Nabi Musa, yakni Bani Israel. Mukjizat lainnya adalah Nabi Musa memiliki tongkat yang bisa menjadi ular. Bahkan dengan tongkatnya itu, Nabi Musa mampu membelah Laut Merah hingga akhirnya Fir'aun bersama pengikutnya binasa tenggelam di laut tersebut. Semua kisah dan mukjizat Nabi Musa tersebut sudah banyak tertulis di Al-Quran. Nah, di antara watak yang dimiliki Nabi Musa alaihi salam adalah memperlakukan orang lain secara spontan sesuai dengan kepribadiannya. Tak mengherankan ketika malaikat maut datang kepadanya dalam wujud seorang pria yang akan mencabut nyawanya, Nabi Musa alaihi salam langsung menampar muka sang malaikat hingga bola matanya pecah. Kemudian Allah pun memberikan dua pilihan kepadanya. Apakah akan beralih ke kehadratnya atau tetap berada di dunia beberapa lama lagi hingga malaikat maut kembali datang menjemput nyawanya. Namun Nabi Musa alaihissalam memilih untuk segera bersanding di sisi Tuhannya dan meninggalkan kepenatan dan hiruk-pikuk kehidupan di dunia. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, penuhilah panggilan Tuhanmu. Namun spontan Musa menampar malaikat hingga bola matanya terpecah. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikan, sesungguhnya engkau telah mengutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya mataku terpecah. Kemudian Allah segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman, kembalilah kepada hambaku dan sampaikan padanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang tertutupi tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun. Musa bertanya, lalu apa setelah itu? Allah menjawab, tetaplah engkau akan meninggal. Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian itu dalam waktu dekat. Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya, matikanlah aku dekat dengan tanah suci Baitul Maqdis, sedekat lemparan batu. Terakhir, Rasulullah SAW menambahkan, demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya aku akan perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir. Dalam hadis di atas disampaikan bahwa Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam dalam wujud seorang pria. Dia meminta Nabi untuk memenuhi panggilannya. Melalui malaikat, Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba. Namun, sebagai sosok yang tegas, tidaklah mengherankan jika begitu didatangi malaikat, Nabi Musa alaihissalam langsung menampar wajah malaikat tersebut hingga matanya terpecah. Maksudnya mata di sini adalah mata malaikat yang kala itu datang dalam wujud seorang pria. Sebab jika bukan dalam wujud manusia, pasti Nabi alaihissalam tidak akan bisa menamparnya. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah dan mengadukan tamparan Nabi Musa alaihissalam yang dialaminya. Maka Allah segera mengembalikan penglihatannya dan memerintah untuk kembali menemui Nabi Musa alaihissalam guna meminta meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan. Kemudian ia menghitung bulu-bulu sapi yang tertutup tangannya. Setiap bulu yang tertutup dihitungnya sebagai tambahan usia 1 tahun. Walhasil, tambahan usianya sebanyak bulu sapi yang tertutup tersebut. Namun, Nabi Musa alaihissalam tidak mengambil tambahan usia itu. Andai ia melakukannya, niscaya ia masih hidup hingga sekarang ini. Namun begitu dikabarkan bahwa setelah tambahan usianya itu tetaplah kematian. Nabi Musa alaihissalam memilih kematian dalam waktu dekat. Sebab tidaklah para nabi, rasul, dan orang-orang soleh berada di sisi Allah kecuali lebih baik dan lebih kekal. Jika arwah para syuhada diserupakan dengan burung-burung yang terbang di taman surga,
memakan buah-buahnya, dan meminum air sungai yang ada di dalamnya, berlindung di bawah lampu-lampu yang bergantung di bawah langit Arasy Al-Rahman. Maka kehidupan para nabi dan rasul di sana tentu lebih dari itu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan Musa alaihissalam jika masih hidup hingga hari ini. Ia akan terus mendapat ujian dan beban hidup. Artinya, keberadaannya di dunia sebagai negeri ujian dan kehancuran tidak akan lebih baik ketimbang keberadaannya di surga dan rahmat Allah bersama para nabi dan rasul yang lain. Namun, sebelum kematian, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut dekat dengan tanah suci Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang nabi kepada tanah suci. Bahkan dikubur pun ingin di dekatnya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu, sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintah untuk memasukinya. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai berada di sana, beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat. Pesan dan pelajaran penting dari kisah di atas adalah, hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa sebelum dicabut nyawanya, para nabi selalu diberikan pilihan, apakah memilih tambahan hidup ataukah memilih segera berpulang ke rahmat Allah. Sebagaimana halnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan berkenaan dengan hal ini, Aisyah pernah mendengar Rasulullah SAW berucap saat sakit terakhirnya, "Ya Allah, kupilih Ar-Rafiq Al-A'la surga." Dari ucapan itu, Aisyah tahu bahwa Al-Rafiq Al-A'la itu lebih baik, makanya beliau memilih itu. Para malaikat mampu menunjukkan diri dalam wujud manusia, tak terkecuali saat menemui Nabi Musa alaihissalam. Kematian itu sesuatu yang pasti dan tidak bisa ditolak. Andai di antara kita ada yang selamat darinya, tentu para nabi dan rasul juga sudah selamat. Tingginya kedudukan Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai mampu menampar malaikat maut hingga bola matanya terpecah. Andai bukan karena kedudukan Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah, niscaya malaikat maut akan melakukan pembalasan berat kepadanya. Kuburan Nabi Musa alaihissalam berada di tanah suci Baitul Maqdis. Rasulullah SAW sendiri telah memberitahu keberadaan kuburannya. Bahkan beliau menyebutkan beberapa tanda keberadaan tersebut, yaitu di samping jalan, tepat pada gundukan pasir. Nabi Musa alaihissalam menginginkan kuburannya berada di dekat dengan tanah yang penuh berkah. Karena itu, tidak ada salahnya jika ada seseorang yang juga ingin meninggal di tanah yang penuh berkah itu. Tanah suci dimaksud memiliki batasan-batasan yang telah diketahui. Nabi Musa alaihissalam pun meminta kepada Allah untuk mendekatkan dirinya pada tanah itu sedekat lemparan batu. Tetapi demikian, jenazahnya dikuburkan di luar tanah tersebut. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Like dan share ke teman-teman kalian jika konten ini bermanfaat. Jika teman-teman ingin tahu update dari kami, klik tombol subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman jadi orang pertama yang mendapat notifikasinya. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.